Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Baik kita yang ada di gereja maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing. Marilah kita beribadah pada saat ini dengan segenap hati dan jiwa kita. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib tangannya dari sejak semula sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas segenap jemaat Tuhan di dalam ibadah kita ini, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa urapan Allah Roh Kudus, dicurahkan, dilimpahkan di sepanjang ibadah kita bersama ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Mari berikan penghormatan yang terbaik, sebab Dia Allah yang kudus, Dia yang layak disembah, Dia yang layak diagungkan dan ditinggikan. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu di dalam kekudusannya. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tata dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, bagimu kemuliaan. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tata dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, bagimu kemuliaan. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu ku tinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, kasih-Mu takkan berubah selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tata dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, bagimu kemuliaan. Sembah dan agungkan namanya, katakan. Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu ku tinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus.
Engkau kudus, Engkau yang kami tinggikan Tuhan, nama-Mu yang kami agungkan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak menerima hormat dan sembah kami. Hari ini Tuhan kami rindu Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi jemaat-Mu yang beribadah dimanapun kami berada. Kau urapi setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami untuk ada menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, bertatalah atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Haleluya, aku ini pahlawan. Pada hari ini ada jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah dan ada beberapa kita yang beribadah di gereja. Tetapi dimanapun kita berada, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita puji nama Tuhan, sebab Dia Yesus, sahabat kita. Dia yang selalu berada bersama dengan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan cara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, sebab karena kehebatanmu, amin, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Dialah sumber kekuatan kita, Dia yang tak pernah jemu-jemu ada bagi kita. Dialah Yesus, Dialah sahabat kita. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya Kau sahabat. Berada di sisiku selama-lamanya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, Allah yang rela berkorban bagi setiap kita.
Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Mari kita sambut dengan segenap hati kita, dengan segenap pujian kita. Sama-sama pujikan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, untuk selamanya kami akan sembah Engkau Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kami bangga, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, ku bangga. Amin. Untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, namamu Tuhan, kuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, sebab namamu masyhur. Haleluya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan berkat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Dan pada hari ini saya mohon kepada Saudara Julio untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, puji syukur, terima kasih Bapak, Kau boleh melayakkan setiap kami Bapa, untuk kami boleh kembali pada hari ini, kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Sebentar kami mau memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan setiap kami. Kiranya sucikan dan kuduskan Bapa persembahan kami,
agar berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu Bapa. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan melimpahi setiap kami akan berkat-berkat-Mu, layakan setiap kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu Bapa, dan layakan kami juga untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur permohonan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Kita telah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, Aku diberkati. aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Biarlah hidup kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Aku jadi berkat sepanjang hidupku, jadi berkat bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku jadi berkat, aku jadi berkat, aku jadi berkat, aku jadi berkat. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, bagi saudara-saudara kami di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami yang terbaik. Biar Engkau yang sucikan dan kuduskan persembahan kami. Dan kami serahkan Tuhan persembahan ini dalam tangan-Mu, berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan tangan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pada hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Saat ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Tetapi kami mau serahkan kepercayaan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu,
atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Kami mau percaya padamu Tuhan. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Yesus, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Dengan segenap hati katakan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sekarang kita akan sambut firman Tuhan untuk dengan segenap hati kita boleh menerima berkat daripada Bapa lewat firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur boleh memuji, menyembah dan memuliakan Engkau yang layak dan patut disembah di atas segalanya. Kami bersuka cita boleh mendapat kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan atas apa yang telah kami ekspresikan lewat pujian, penyembahan dan persembahan kami ini. Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dan saatnya sekarang Bapa, mari berkenanlah Engkau bersabda berfirman kepada kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai pelita, sebagai suluh di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah dunia yang gelap ini. Sehingga kami terus tertuntun, terpimpin kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu supaya segala kehendak-Mu semata-mata yang disampaikan kepada kami semua. Dan kami menyambutnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, new normal, new blessing adalah ungkapan yang beberapa waktu lalu dan bulan ini kita memang deklarasikan seperti itu. Kenormalan baru atau new normal bagi umat Tuhan, kata baru memiliki makna yang sungguh indah. Karena memang kita adalah umat yang diberkati Tuhan selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kita adalah umat yang selalu diberkati oleh Tuhan dengan berkat baru, dan itu kita alami di setiap pagi hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu era atau masa-masa yang orang sebut new normal atau apapun mungkin, bagi kita tetap setiap pagi bagi anak-anak Tuhan selalu ada berkat yang baru. Karena memang kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi buat kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, di era new normal ini kita semua sudah pahami bersama bahwa seruan dan himbauan untuk berkebiasaan baru harus sudah terbiasa kita lakukan. Harus menjadi sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Dan apabila kita tidak melakukannya, kita harus tahu bahwa itu bisa berakibat fatal, saudaraku. Belum lama kita mendengar berita bahwa ada saudara kita yang tinggal di kota ini yang baru saja mengadakan perhelatan pernikahan dan berdampak apa? Karena ketidakpatuhan terhadap protokol yang ditetapkan, maka beberapa orang terinfeksi setelah pesta pernikahan. Bukankah itu tidak diinginkan siapapun? Tetapi disinyalir ternyata memang tidak diterapkannya secara benar protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadi oleh karena itu saudaraku, jangan kita merasa berlebihan kalau kita itu menjaga kesehatan. Jangan kita merasa wah gak enak, gak nyaman. Jangan merasa itu, karena ini sesuatu yang sangat berkepentingan buat diri kita sendiri. Dan tentu kita tahu juga bisa buat orang lain juga pastinya. Jadi jangan merasa berlebihan kalau kita melakukan penjagaan kesehatan sedemikian rupa. Lalu saudaraku, semua kita pasti ingin segera pandemi ini cepat berlalu. Pasti semua kita mengharapkan cepat berlalu. Dan kemudian juga ditemukannya obat yang tepat untuk menangkal virus ini. Sehingga banyak orang tersembuhkan dari paparan virus tersebut. Itu doa dan harapan kita semua. Dan saudaraku, maka ketika itu nanti berlalu, pulihlah keadaan ekonomi kita. Yang ternyata bukan hanya bangsa kita, tapi bangsa-bangsa lain, negara-negara lain juga mengalami guncangan ekonomi yang luar biasa. Saudaraku, kita ingin itu dipulihkan. Perekonomiannya dipulihkan, kehidupan sosialnya juga dipulihkan, kemudian pola pendidikan juga bisa dipulihkan. Tidak seperti yang hari-hari ini dan ke depan ini rupanya masih tidak bisa secara langsung tatap muka.
Saudaraku, hal seperti itu tentu bukan hal yang membuat kita merasa baik-baik saja. Kita merindukan sekali ada pemulihan seperti sebelum-sebelumnya. Namun saudaraku, bagaimana bila ternyata bahwa pandemi ini tidak berujung, atau dengan kata lain tidak selesai-selesai. Bahkan kita mendengar ada second wave, ada gelombang kedua. Termasuk juga negara kita menjadi satu yang sangat mungkin mengalaminya. Demikian berita-berita yang kita dengar. Saudaraku, itu tandanya bahwa kapan berakhirnya kita tidak tahu. Tapi bagaimana bila mungkin itu memang tidak akan berlalu atau tanpa akhir, tak berujung. Maka mau tidak mau, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita harus hidup berdampingan dengan virus ini yang memang penularannya kita tahu semua sedemikian rupa, cepat. Sepertinya kita berdampingan dengan virus-virus lain, misalnya flu, virus-virus yang ada yang sudah kita kenal. Saudaraku, kita akan ada berdampingan dengan itu, maka mau tidak mau gaya hidup kita harus lebih teratur. Kita harus bergaya hidup lebih teratur, lebih bersih, lebih disiplin, tidak ceroboh seperti sebelum-sebelumnya yang mungkin kita lakukan, dan penuh kewaspadaan. Itu mau tidak mau. Dan kemudian pola-pola makan harus lebih sehat, lebih terkontrol ketimbang sebelumnya kita mungkin sembarangan dan tidak teratur makanya. Sekarang menjadi harus demikian rupa dikontrol. Kemudian dibutuhkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh yang baik. Itu sesuatu yang menjadi salah satu pencegah daripada penularan. Berdaya tahan tubuh, imunitas yang baik. Diperlukan sedikit olahraga, berjemur dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu ternyata harus kita lakukan sekarang. Saudaraku, dan budaya yang dulu kita bisa asal kumpul, bahkan kita sering kumpul-kumpul itu baik. Sekarang ternyata justru kita sangat dibatasi dengan physical distancing. Namun dengan physical distancing atau jarak tubuh yang tidak lagi dapat dekat, kiranya itu tidak menjauhkan hubungan hati ke hati. Kalau boleh saya katakan, physical distancing boleh, tapi harus tetap di hati. Nah, saudaraku, itu paling tidak ketika kita melihat bahwa tidak berujungnya keadaan yang mungkin bisa terjadi. Dan saudaraku, dan itu yang seperti dikatakan oleh para pakar, para ahli, dan kita semua tahu bahwa hal ini tentu tidak kita harapkan. Tetapi ternyata kalau memang tetap terjadi, ya hal-hal tadi yang kita lakukan. Selanjutnya saudaraku, dengan demikian kita bisa katakan bahwa kedisiplinan dan keseriusan kita dalam melakukan atau menjalankan himbauan protokoler dari otoritas kesehatan demi menjaga kondisi kesehatan tubuh jasmani kita dan juga untuk orang-orang lain akibatnya adalah hal yang benar dan memang seharusnya demikian. Jadi ketaatan kita menjalankan himbauan-himbauan protokoler itu semata-mata adalah demi kesehatan kita sendiri, yang kemudian juga bisa berdampak pada kesehatan orang lain. Itu harus dijalankan. Nah, saudaraku, itu memang benar sedemikian rupa. Tapi jangan pernah lupa saudaraku, selain kita peduli pada kesehatan jasmania kita, kita juga tidak boleh mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani dalam diri kita. Satu hal yang tidak boleh kita lalaikan adalah kondisi manusia roh atau spiritualitas kita. Karena pertumbuhan untuk kerohanian atau manusia roh kita
itu harus terjadi sebagai orang-orang Kristen yang sehat. Nah, pertanyaan sehatkah pertumbuhan manusia roh kita? Tapi ternyata jawabannya seringkali kebanyakan kita cenderung kurang memperhatikan atau mengabaikan dan merasa tidak perlu untuk masalah manusia roh ini bertumbuh. Dan kesempatan ini, saudaraku, firman Tuhan, saya ingin tekankan kepada kita semua bahwa peduli kesehatan jasmani penting. Tetapi kesehatan rohani saya katakan jauh lebih penting. Maka demikian, saudaraku, firman Allah akan menunjukkan kepada kita semua. Karena manusia kita ini terdiri dari 3 elemen, 3 unsur. Ya, kita menganut paham trikotomi, di mana manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada pernyataan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kasih Tuhan, perhatikan di situ. Ada 3 unsur, 3 elemen dalam diri manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kelihatan, jiwa roh yang tidak kelihatan. Tetapi ada, bereksistensi. Nah, maka dari itu, bagian yang tidak kelihatan ini sesuatu yang sangat penting. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sebelum Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam tubuh yang saat itu terbuat dari debu tanah yang dibentuk oleh Allah, tidak ada kehidupan. Nah, ketika nafas hidup dimasukkan Tuhan ke dalam hidung daripada yang dibentuk oleh Tuhan itu, manusia itu menjadi makhluk hidup. Nafas di situ adalah roh, spirit, dan roh itu ketika diberikan barulah dia menjadi manusia hidup. Ayub 34 ayat 14 maka berkata demikian, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, ayat 15, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa eksistensi roh manusia itu nyata dan itu semata-mata dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa roh itu yang utama, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang utama dan daging sama sekali tidak berguna. Ini pernah dikatakan Yesus, berarti manusia roh ini, saudaraku, tidak bisa diabaikan, tidak boleh disepelekan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah eksistensi manusia roh yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tapi pada kenyataannya mengapa banyak orang lebih cenderung mempedulikan yang jasmania? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, karena manusia itu memang bersifat materialistik, jadi bendawi. Ya, kita jasmani sifatnya. Dan oleh karena itu perlu diperbarui untuk memiliki tabiat, tidak lagi manusiawi daging, tapi tabiat rohania. Tuhan jadikan kita baru. Tapi sifat daripada kebendaan, kematerialan kita ini masih melekat pada kita. Maka cenderung itu yang lebih diutamakan. Yang kedua, begini persoalannya, saudaraku, seringkali. Ya, pemahaman kekristenan kita pada umumnya itu merasa sudah cukup kalau sudah dibaptis, lalu kemudian kita sudah pergi ke gereja, lalu kemudian kita juga sudah memberi persembahan, dan juga mungkin kita terlibat di dalam berbagai aktivitas gerejawi. Itu kita sudah merasa menjadi orang Kristen yang normal, yang cukup.
Kita berhenti hanya pada merasa cukup, aku sudah dibaptis, aku sudah ke gereja, aku sudah memberi persembahan, aku sudah ambil bagian dalam pelayanan. Saudaraku, lalu kemudian menjadi mandek, tidak ada pertumbuhan lebih lanjut. Saudaraku, sesuatu yang kita lakukan hal tadi memang menjadi bagian daripada kekristenan kita. Tetapi saudaraku, apakah pertumbuhan manusia roh itu berlangsung dengan normal atau tidak? Itu perkara lain. Nah, alasan yang ketiga, karena kuasa kegelapan, kuasa iblis pasti tidak suka bahwa kita menjadi orang yang bertumbuh dewasa. Ya, ingin kita anak-anak Tuhan Kristen yang kanak-kanak terus, bayi terus. Yang lemah, yang mudah kalah, yang tidak memiliki sebuah kekuatan rohani yang cukup. Saudaraku, hal tadi yang membuat kita kemudian cenderung hanya materialistis atau kebendaan atau jasmani yang kita pikirkan. Jadi oleh karena itu perhatikan tadi bahwa eksistensi manusia roh kita itu justru yang paling penting. Maka itu pertumbuhannya, progresnya manusia roh kita ini harus lebih meningkat lagi. Perhatikan pernyataan dari Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang 10, saya mulai baca dari kata telah. Telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Orang percaya kepada Kristus adalah orang yang telah mengenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Nah, mengenakan manusia baru ini, saudaraku, seharusnya secara terus-menerus diperbarui. Dan pembaruan itu tidak otomatis. Proses pembaruan manusia roh ini tidak otomatis. Coba kita bandingkan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4:16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia jasmani makin merosot, namun manusia batiniah kami, ini manusia rohnya, dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bahwa di sini Paulus berbicara tentang dua tabiat atau dua hakikat kemanusiaannya. Yang satu adalah manusia jasmaninya. Manusia jasmaninya itu otomatis makin merosot, makin tua, makin merosot, makin lemah. Ini yang otomatis. Sementara itu ada manusia lain, yaitu di dalam diri manusia itu manusia batinnya, manusia roh. Manusia roh itu dibaharui dari sehari ke sehari, tidak otomatis. Kalau manusia jasmaninya makin merosot itu otomatis, tapi kalau manusia rohnya dibaharui dari sehari, itu sebuah perjuangan, sebuah usaha, sebuah kesengajaan yang dilakukan supaya terjadi pembaharuan terus-menerus. Dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan kata sehari ke sehari. Pembaharuan itu tidak dilakukan hanya mingguan, bulanan atau apa, tetapi disebutkan dari hari ke sehari. Berarti ada sebuah perjuangan bagaimana manusia roh itu bisa bertumbuh sedemikian rupa. Saudaraku, ketika manusia roh kita menjadi bertumbuh, itu membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Dan tokoh-tokoh Alkitab menyebutkan orang-orang yang sebetulnya manusia rohnya itu sangat luar biasa. Salah satu contoh nama misalnya Daniel kita kenal di sini. Dia memiliki disebut excellent spirit, roh yang luar biasa. Beberapa kali dikatakan di kitab Daniel, seorang pribadi yang memiliki roh yang luar biasa tadi. Jadi bagaimana Daniel memiliki sebuah manusia rohnya yang excellent. Ini saudaraku yang Tuhan inginkan. Daud, fisiknya kecil, tetapi berhadapan dengan Goliat yang berbadan besar. Roh Daud lebih besar, manusia rohnya. Ketika berhadapan dengan si raksasa Goliat, Daud
berkemenangan. Ini manusia rohnya yang hebat. Kemudian kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai lainnya. Yang 10 mengatakan kita tidak mungkin bisa memenangkan karena mereka berbadan besar-besar semua. Raksasa-raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kita akan mengalahkannya. Manusia roh 2 orang itu lebih besar. Walaupun secara fisik mungkin kecil. Perhatikan saudaraku betapa pentingnya manusia roh itu. Kalau boleh saya sebut mungkin Yusuf. Seorang yang sedemikian rupa memiliki satu kehidupan yang ternyata indah di mata Tuhan. Walaupun pencobaan yang besar dialami begitu rupa. Godaan-godaan terhadap bagaimana kedagingannya supaya dipuaskan. Ia tetap memiliki manusia roh yang kuat. Dia bisa memenangkan peperangan itu. Dan dia tampil sebagai pemenang yang diperkenan oleh Tuhan. Manusia rohnya. Saudaraku, jadi sangat penting. Kita semua membangun manusia roh kita. Supaya kita memiliki kualitas seperti orang-orang tadi paling tidak. Nah jadi oleh karena itu. Di masa-masa yang kita tidak tahu kapan berakhirnya tadi. Bahkan mungkin kata orang ini akan berlangsung terus. Berlangsung terus. Dalam kehidupan yang terus berdampingan dengan pandemi ini, saudaraku. Selain tadi perkara-perkara jasmani yang tetap harus kita patuhi dengan baik. Perhatikan manusia roh kita. Sudahkah level ini terus meningkat bertambah? Sudahkah kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan? Nah, maka dari itu saat ini firman Tuhan menekankan 3 hal penting yang perlu kita lakukan bagaimana meningkatkan level manusia rohani kita. Kedewasaan manusia rohani kita. Pertumbuhan kedewasaan spiritualitas kita. 3 hal ini perhatikan baik-baik. Bukan hal yang baru tetapi saya ingin tekankan. Yang pertama adalah tidak ada cara lain saudaraku untuk meningkatkan level manusia roh kita adalah selain dengar-dengaran firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku perhatikan ketika level kita ini adalah level yang perlu naik. Jawabannya adalah tidak bisa tidak kita mendengar firman. Mendengar firman bukan hanya mendengar tetapi membaca, mempelajari dan memahami firman Tuhan. Sekali lagi, membaca, mempelajari dan memahami firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu langkah awal yang mutlak. Kalau seseorang, orang yang namanya Kristen, tidak suka melakukan ini, tidak suka baca firman, apalagi mempelajarinya, apalagi berusaha memahaminya, jangan harap itu bertumbuh. Iman tidak bisa bertumbuh, kedewasaan tidak bisa bertambah. Jadi yang pertama-tama jelas adalah kita mesti membaca, bahkan menggali, mempelajari firman Tuhan, dan berusaha memahaminya begitu rupa. Nah ini penting saudaraku. Maka saudaraku ketika kita mulai sungguh-sungguh tadi. Membaca, mempelajari, saya ulang kembali. Dan kemudian mendalami untuk bisa memahami firman Tuhan. Mau tidak mau iman kita akan bertumbuh. Firman menimbulkan iman. Roma 10 ayat 17. Pendengaran, iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudaraku jelas itu menimbulkan iman. Maka kalau iman sudah timbul, maka seorang dimungkinkan hidup oleh iman itu. Hidup oleh percayanya itu. Nah sebagai orang yang hidup berkepercayaan atau memiliki iman, itu dapat berkata seperti Paulus. Hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Hidupku bukan karena aku melihat, tetapi aku percaya. Itu orang yang memiliki iman dan menghidupi iman itu. Jadi saudaraku sangat penting untuk kita semua betul-betul
membaca, mempelajarinya, berusaha memahami firman sedemikian rupa sehingga iman kita makin dewasa, kita makin hidup dalam iman secara nyata. Dan ini penting sekali karena iman ini menjadi kunci untuk apakah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ini menjalani kehidupan ini dengan realitas yang nyata ini atau berdasar iman. Maka kalau kita terus mempelajari dan memahami firman, timbul iman itu dan kita akan mampu hidup oleh iman. Saudaraku, bukan hanya tumbuh iman, tetapi ketika kita belajar membaca firman Tuhan dan mendalaminya begitu rupa, kita akan lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita lebih mengenal kepada siapa yang kita imani itu. Dan bukan hanya pribadinya Tuhan, tetapi juga mengenal kehendak Tuhan. Oh, betapa pentingnya ini saudaraku. Mengenal Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan itu suatu yang mutlak. Sebagai orang-orang yang mengimani pribadi yang sangat dikenal dan mengerti kehendaknya, itu salah satu sifat atau salah satu ciri kedewasaan. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Membuktikan bahwa dia sangat mengenal siapa yang diimani. Dan saudaraku, itu karena dia belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Jadi mutlak. Maka sekali lagi saudaraku, hal yang pertama-tama kalau kita ingin peduli dengan pertumbuhan manusia rohani kita, manusia roh kita, minat kita, hasrat kita kepada firman Allah, itu harus terus timbul dalam diri kita. Hari-hari ini mungkin banyak waktu kita bisa gunakan untuk ini dan itu. Dan saudaraku, sangat disayangkan kalau kita tidak punya waktu untuk firman Tuhan. Kita mungkin berpuluh-puluh jam habis ternyata. Mungkin anak-anak muda atau orang yang masih muda. Dengan alat canggih di tangan kita, kita bisa main game berjam-jam. Kita bisa nonton film berjam-jam. Kita bisa browsing sana sini dan ini dan itu juga berjam-jam. Dan kita tidak pernah sesaat pun gali firman, dengar firman. Saya sebagai gembala jemaat saudaraku sungguh merindukan kalau saya setiap pagi berusaha untuk mengirimkan ya walaupun hanya suara. Walaupun mungkin 1-2 ayat. Setidaknya itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi dasar bagi anak-anak Tuhan untuk hidup. Saudaraku, firman yang setiap pagi saya terus berkerinduan, saya berdoa supaya itu jadi berkat. Saudaraku, rinduannya adalah tidak lain supaya anak-anak Tuhan memiliki satu kerinduan untuk berhasrat baca pelajari firman. Ini yang perlu saya tekankan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari jangan kita sia-siakan banyak waktu kita untuk perkara yang lain. Saudaraku, maka berikan waktu, prioritaskan waktu untuk setiap hari tadi. Untuk diperbarui itu dari hari ke hari, setiap hari. Minat kita kepada firman harus timbul. Wah, saya enggak mengerti Pak baca ini dan baca itu. Sekarang tidak kurang cara saudaraku untuk memahami sebuah teks ayat. Kita juga bisa lewat HP kita, Google dan sebagainya. Untuk mengerti makna dari itu semua. Kalau kita bersungguh-sungguh berusaha, ada jalan. Jadi karena itu yang pertama jangan lupa untuk meningkatkan level kedewasaan manusia roh kita. Baca, pelajari, gali dan pahami firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, saksikan dan ekspresikan iman kita. Itu bisa menumbuhkan iman. Mendewasakan manusia roh kita. Saksikan, ekspresikan iman kita itu. Kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin. Saksikan itu dan ekspresikan itu dalam bentuk apa? Tentu menghadiri kebaktian-kebaktian.
Menghadiri kebaktian-baktian adalah bentuk daripada ekspresi iman kita yang saksikan kepada dunia. Mau kemana Pak, Bu, Mbak, Mas? Oh, ke gereja. Ya, ketika masih normal dulu, mungkin hari-hari ini juga ada saat di mana kita bisa, walaupun masih terbatas, itu bentuk daripada ekspresi iman yang kita saksikan. Orang tahu, oh dia orang Kristen. Jadi menghadiri kebaktian itu bentuk ekspresi iman termasuk. Kemudian juga libatkan diri dengan berbagai kegiatan gerejawi. Itu menumbuhkan iman. Libatkan apapun saudaraku yang dimana saudaraku bisa artinya memiliki satu kerinduan untuk bisa terlibat di pelayanan, berbagai pelayanan. Kalau kita terlibat di sana itu juga bisa menumbuhkan kedewasaan kita. Asal motivasinya benar. Lalu saudaraku sharing pengalaman iman. Itu juga bisa menumbuhkan kedewasaan kita. Sharing pengalaman iman kita kepada orang lain. Sharing bagaimana Tuhan menolong kita. Tuhan sudah menjawab doa kita. Atau Tuhan sudah memberikan kesembuhan dari sakit penyakit kita. Dan sebagainya, dan sebagainya. Pengalaman bersama Tuhan kita sharingkan. Bisa lewat tulisan, bisa lewat pernyataan kata-kata. Itu mendewasakan. Latihan menyaksikan kasih Tuhan. Lalu saudaraku peduli kepada orang lemah di sekeliling kita. Lemah secara sosial, finansial dan sebagainya. Dan kemudian kita peduli untuk mengulurkan tangan kepada mereka. Itu juga merupakan bentuk dari pendewasaan iman kita yang kita ekspresikan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, oleh karena itu mari tingkatkan level roh kita, manusia roh kita ini dengan mengekspresikan, menyaksikan iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, tidak ada cara lain untuk bisa menumbuhkan selain tadi yang pertama firman Tuhan, ekspresikan itu, saksikan itu, dan kemudian yang ketiga adalah bangun komunikasi yang intensif dengan Tuhan. Bangun komunikasi intensif dengan Tuhan itu adalah melalui doa kita. Pujian penyembahan kita. Itu komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam kita mengadakan persetujuan doa, mezbah doa, altar keluarga dan sebagainya. Saudaraku, sesuatu yang kita bangun di sana itu komunikasi. Itu harus intensif kita lakukan dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Dan ketika saudaraku kita membangun hubungan dengan Tuhan secara intens begitu rupa, pertumbuhan rohani kita makin meningkat. Kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin menikmati hidup selalu bersama dengan Tuhan, tidak pernah jauh dari Tuhan. Dan saudaraku, perjuangannya adalah melawan kemalasan ini. Di depan saya tidak katakan bahwa manusia bersifat materialistis kebendaan. Kalau sudah mulai berbicara, ayo berdoa, ayo menyembah Tuhan. Berontak ini. Doa lagi, sembahyang lagi, kebaktian lagi. Tapi ini saudaraku yang justru diperjuangkan. Tuhan berkata, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Maka itu yang perlu justru kita perjuangkan sungguh-sungguh. Jadi oleh karena itu bangun mezbah doa. Komunikasi dengan Tuhan yang intensif saudaraku. 3 hal ini yang membuat kita mengalami pertumbuhan manusia roh kita. Dan ketika pertumbuhan manusia roh kita itu sehat dan normal, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang seperti Daniel yang memiliki excellent spirit yang luar biasa. Kehidupan yang penuh kemenangan, kehidupan yang bahkan penuh mukjizat, kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang bisa memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu simpulan firman Tuhan pada saat ini adalah penting memperhatikan kesehatan jasmani kita di masa pandemi ini. Tidak boleh ceroboh, tidak boleh lengah, tidak boleh lalai. Tetapi jauh lebih penting perhatikan manusia roh kita. Jangan sampai kedodoran ketika kita terlalu mengutamakan jasmaniah
sementara itu hubungan dengan Allah kita abaikan. Itu sebuah hal yang bisa menjadikan kekekalan kita terganggu. Tetapi saudaraku, ketika kita berjalan bersama, jasmani tadi juga penting, tapi yang rohani terus kita tumbuhkan sedemikian rupa, maka kita menjadi orang-orang yang akan mengalami benar-benar di masa new normal itu, a new blessing setiap hari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik sekarang kita saatnya untuk menerima perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah Tuhan, kita masing-masing telah membawa perjamuan kudus, elemen-elemen yang sudah di tangan kita masing-masing, maupun Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah diharapkan juga bisa menerima perjamuan kudus ini. Maka sekarang mari kita menyiapkan diri untuk menyambutnya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah menerima firman-Mu, dan firman ini yang kiranya menjadi pendorong buat kami untuk sungguh-sungguh kami serius memperhatikan kehidupan manusia roh kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kelalaian kami, ampuni Tuhan kemasabodohan kami, dan pada saat ini kami sungguh mohon kepada Tuhan, kami mau Tuhan memulai suatu kehidupan yang membangun manusia roh kami dengan sungguh-sungguh. Tolong mampukan kami untuk berkemenangan, mampukan kami untuk mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dan saat ini Tuhan, kami juga telah siap untuk menerima berkat perjamuan kudus, di mana Engkau amanatkan kepada kami semua, agar kami melakukannya dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Layakkan setiap jemaat-Mu untuk menyambut tubuh darah Tuhan ini. Bila ada hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan, berdosa dan tidak Engkau berkenan, saat ini kami mohon dibasuh oleh darah Kristus. Kami bertobat dan meninggalkan semua dosa kami, dan kami mau diperbarui dalam anugerah-Mu. Maka layakkan kami Tuhan untuk makan dan minum tubuh darah-Mu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut perjamuan kudus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang angkatlah tubuh Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, silakan berdiri bersama-sama. Perhatikan sebelum kita makan, kebenaran firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, tubuh-Mu yang disengsarakan dan menderita demi menebus dosa-dosa kami. Maka Bapa, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang agung itu, sehingga dengan demikian kehidupan kami tidak lagi akan mengalami maut kematian kekal, tetapi hidup kami diselamatkan karena pengorbanan-Mu yang agung dan mulia. Maka sekarang Tuhan, kami mengenang, mengingat, menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu, dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan kami telah ditebus oleh kematian-Mu. Dan sekarang kami makan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita makan bersama. Selanjutnya saudaraku, angkatlah cawan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tertumpah di Kalvari. Darah yang mahal, tak bercacat, tak bercelah. Dan darah inilah yang menghapus segala dosa-dosa kami. Walaupun semerah kirmisi Tuhan putihkan seperti salju. Kami bersyukur untuk penghapusan dosa yang Tuhan lakukan atas kami. Sehingga kami boleh dikuduskan sempurna oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau minum darah-Mu ini. Sebagai persekutuan kami dengan Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berterima kasih buat kesempatan ini. Hai kami yang di gereja maupun kami yang tinggal di rumah masing-masing. Kami sudah menerima tubuh darah Tuhan. Mari Roh Kudus, bekerjalah terus dalam hidup setiap kami. Kami sangat percaya Engkau juga pedulikan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Apa pergumulan kami? Mungkin ada yang berkenaan dengan kesehatan kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh, kami menjadi sehat, kami dipulihkan. Bila kami bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan, persoalan-persoalan menyangkut finansial kami sangat percaya Bapa, Engkau gembala kami yang baik. Engkau Bapa yang tidak memberikan kami kekurangan, tapi kehidupan berkelimpahan di dalam Tuhan. Maka kami terima berkat-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikan dulu mungkin ada masalah, keruwetan, persoalan, pergumulan yang dihadapi setiap anak Tuhan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Engkau Maha tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Engkau Allah penolong kami yang ajaib. Tangan-Mu memberi jalan keluar pertolongan. Sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami kelepasan, pembebasan, pemulihan, dan jalan keluar yang indah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami bersyukur buat berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sebelum kami akhiri ibadah kami juga satukan hati kami berdoa. Kami berdoa terus Bapa untuk memohon anugerah Tuhan. Terkhusus bagi saudara kami yang mengalami sakit, terkhusus sakit yang karena dampak daripada terpapar karena virus yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, biarlah mereka dalam statusnya baik yang berstatus ODP, PDP maupun yang sudah positif boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Siapapun mereka yang sakit. Dan tidak ada penularan kepada orang lain lagi. Terhenti sampai kepada orang sakit itu dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Baik itu yang ada di kota kami Semarang maupun yang ada di kota-kota lain. Yang ada di seluruh negeri kami. Bahkan di seluruh muka bumi ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tangan Yesus yang ajaib yang akan menjamah mereka semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak mengerti kapan berakhirnya daripada pandemi ini. Tetapi yang kami terus lakukan adalah kami akan bersandar, berharap, bergantung kepada Tuhan secara mutlak, secara penuh. Mohon belas kasih Tuhan terus menerus akan anugerah-Mu yang nyata kepada dunia kami. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa bersama saat ini untuk upaya-upaya untuk ditemukannya obat. Tuhan campur tangan selalu atas mereka yang terus berusaha. Demikian juga para ahli atau tim medis, petugas kesehatan yang sedang melakukan pelayanan perawatan. Tuhan juga berkatilah mereka. Beri kesehatan juga kepada mereka semua, agar mereka tetap mampu melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya kami berdoa juga untuk bangsa negara kami ini. Tuhan, anugerahkanlah keselamatan, anugerahkanlah damai sejahtera daripada Tuhan. Kami doakan untuk para pemimpin negeri kami supaya diberi hikmat oleh Tuhan luar biasa, baik itu pemerintah pusat maupun yang di daerah-daerah, terkhusus dalam menanggulangi akan dampak
daripada pandemi. Tuhan berikan hikmat supaya kebijakan mereka mendatangkan kebaikan bagi kami, seluruh warga negara kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dan Bapa yang mulia, sebentar bila mana kami akan akhiri pada kami, berkenanlah Engkau memberkati kami semua. Saudaraku, mari sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dan tengahkan tangan kita di hadapannya untuk menyambut berkat-berkat-Nya. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu seluruhnya, dan hidupmu terpelihara sempurna tanpa celah. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta urapan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk menyongsong kita semua. Haleluya. Semua kita menyambut dengan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer.